Beberapa penggagas ijazah palsu Jokowi ini mulai terlihat diberikan restoratif justice. Apakah ini akan didapatkan juga oleh trio Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tiva? Mari kita akan bahas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Satu demi satu sepertinya ini akan mendapatkan restoratif justice karena dimaafkan oleh Pak Jokowi. Tapi apa yang akan terjadi? Dan akankah nanti mereka akan berlebaran di Bui? Baru-baru ini ada ada dua orang yang terlihat orang yang menggagas isu ijazah palsu juga dan sudah jadi tersangka datangi rumah Pak Joko Widodo di Solo. Di mana mereka berdua ini sempat diisukan bahwasanya mengajukan RJ dan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Hal tersebut juga diperkuat kemarin di Kompas TV didatangi ada Pak Damai Hari Lubis yang juga mendampingi Pak Egy Sujana saat ke rumah Pak Jokowi, dan juga ada lawyer dari Pak Jokowi itu sendiri yaitu Yaakob Hasibuan. Tapi dari kedua belah pihak nggak ada yang saling mau mengkonfirmasi. Dari pihak Pak Jokowi yaitu Mas Yaakob bilang ada pengajuan RJ tapi nggak mau nyebut orangnya siapa, dan dari Pak Damai Hari Lubis bilang mereka datang bukan untuk minta maaf dan meminta RJ kemarin. Sepertinya memang Pak Jokowi ini akan memberikan ampun atau memberikan maaf kepada orang-orang yang sepertinya orang-orang ini akan kategorikan. Nah, orang-orang yang diberikan RJ ini adalah orang-orang yang kemarin itu berjumpa. Dan sepertinya untuk mereka ini tidak akan diperkarakan lebih jauh lagi. Tapi ya memang ini akan menjadi ini dua hal ya yang saya lihat di sini. Yang pertama menunjukkan welas asihnya Pak Jokowi, memaafkan mereka. Karena orang-orang pasti akan bertanya, kenapa nggak dimaafkan saja, kenapa kok sampai seperti itu. Dan juga Pak Jokowi pasti akan ingin menjaga image-nya untuk seperti itu. Tapi yang kedua, ini juga adalah sebuah upaya, kalau kita bilang itu, mengadu mereka kedua belah pihak ini tadi yang masih ngotot untuk melanjutkan dan pihak yang akan diberikan ini tadi. Sehingga nantinya mereka ini akan berseteru sendiri dan akhirnya ya pecah seperti itu. Apakah ini memang sengaja dilakukan? Sepertinya ini hanyalah meneruskan sesuatu yang memang sudah ada sejak lama, di mana mereka ini sepertinya pun itu sudah mulai terpecah dan ada yang sudah, ya sudahlah ini mau dilanjutkan sampai kemana. Karena toh akhirnya harapan bahwa pihak-pihak yang ada di pemerintahan ini diharapkan kan akan memakan isu ini dan ikut mendukung mereka, ternyata nggak ada. Dan dibiarkan mereka sendiri, sepertinya mereka ini akan menjadi martir jika ini terus dilanjutkan. Dan sepertinya ya akan tersisa 3 orang itu yang akan terus dilanjutkan proses hukumnya. Tapi baru saja kemarin itu dipertemukan kan ada Mas Roy Suryo juga di dalam studio Kompas itu. Cuman di saat Pak Yaakob dan juga Pak Damai Hari Lubis ini nggak mau mengaku, Pak Roy Suryo kembali lagi kepercayaan ya. Maksudnya iya Pak Damai dan Bang Egy nggak mungkin mengkhianati kita. Padahal yang kita tahu sudah jelas Bang Yaakob di situ mengonfirmasi ada kok ini yang ngaju restoratif justice gitu. Sepertinya ada approach tertentu yang tidak diketahui atau tidak dipublikasikan. Tapi ini satu hal yang terukur dan terencana dan memang sudah disiapkan sejak jauh hari, dan memang dugaan saya, menurut keyakinan saya, ini lagi musim ya seperti itu. Sepertinya ini memang ada sebuah upaya untuk memecah kubu ini tadi. Jadi ada yang ditawari, RJ, diterima. Nah, tujuannya adalah untuk memisahkan mana yang ngotot. Dan ini sepertinya untuk tujuan yang lebih besar lagi. Yang lebih jauh saya lihat di sini adalah untuk memancing aktor intelektualnya ini akan keluar. Apakah pada akhirnya, maksudnya ini kan baru kemarin baru diisukan minta maaf aja, sebenarnya udah banyak tudingan lagi keluar dari RRT ini ya kan. Bilangnya pihak Bang Egy dan Pak Damai sempat nerima uang lah, atau mungkin Pak Jokowi juga memang menawarkan beberapa jumlah uang kepada para tersangka ini agar mau RJ, atau seperti apa menurut Mas Denny Darko? Kalau uang ngapain ya? Karena kan mereka pun sudah ketakutan kalau ternyata ini diteruskan mereka akan mendekam seperti itu. Karena ya ini ijazahnya pasti akan dibuktikan kalau ini ijazah yang sah, dan mereka semua yang meneruskan kekacauan ini pasti akan terproses. Nah, orang-orang ini sepertinya adalah orang-orang yang memang ditunjukkan bahwa pihak Pak Jokowi ini tidak akan berhenti untuk memproses. Dan mereka ini diperingatkan dan mereka sepertinya mendengarkan. Jadi kalau untuk orang yang sudah terancam, ngapain harus dikasih
sejumlah uang untuk mereka ini berpihak. Kalau saya kira mereka lebih kepada ya mereka berpikir dengan cerdas, dengan waras akhirnya untuk menerima itu dan tidak memperpanjang karena mereka tahu ini akan jadi sebuah peperangan yang mereka akan jadi korban dan kalah. Oke. Tadi Mas Denny juga sempat menyinggung bahwasannya mau mencoba untuk mengeluarkan aktor intelektual di balik ini. Berarti akan ada mungkin penambahan tersangka di saat beberapa tersangka sudah di restoratif justice dan digugurkan status tersangkanya. Sepertinya kalau 3 orang ini ditersangkakan dan sudah ya di sini dan nanti mereka akan diproses, aktor intelektual ini pasti akan sangat ketakutan. Dan sepertinya ini nggak usah disasar. 3 orang ini nanti juga pasti akan dicari tahu lewat mereka. Dan pasti akan ketahuan. Karena kembali lagi kan dipertanyakan ya. 3 orang ini mereka cari nafkah itu dari mana selama ini. Kenapa mereka kok bisa melakukan semua ini. Dan nggak mungkin kalau hanya mempergunakan uang yang mereka miliki. Perlu dana yang besar, energi yang luar biasa, dan juga kepercayaan diri tingkat dewa untuk mereka tetap bisa melakukan ini. Dan itu perlu dukungan, perlu support finansial juga. Dan kalau dari kartu Five of Cups ini, mereka sebenarnya itu pun merasa ada ketakutan kalau proses ini akan kalah. Tapi mereka masih memiliki keyakinan kalau si aktor intelektual ini akan menyelamatkan mereka di akhir yang mana ini tidak akan terjadi. Oke, tapi kan sebenarnya uniknya di sini juga Bang Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis juga ya. Pada saat datang ke tempatnya Pak Joko Widodo memang tidak ada kamera di dalam situ. Cuman yang jelas mereka pada akhirnya tercium juga dan pada akhirnya sebenarnya restoratif justice ini nggak harus datang gitu. Ini kayak ada sesuatu yang sengaja dipublikasikan agar mungkin benarkah ini sengaja dipublikasikan untuk RRT agar semakin tertekan, terdesak atau seperti apa menurut? Sebenarnya ini adalah sebuah pesan bahwa kalau ini dihentikan sekarang jalan keluar ini masih terbuka. Dan jika mereka mau belajar, mereka akan tahu bahwa ini semua sebenarnya akan bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi ya sepertinya 3 orang ini nggak melihat hal itu tadi. Dan tidak menyadari bahwa mereka ini sudah terpojok. Ini menunjukkan bahwa aktor intelektualnya ini masih berusaha untuk menenangkan mereka. Dan mengatakan bahwa mereka ini masih akan terlindungi. Tetapi saya melihat bahwa mereka ini seharusnya mulai untuk melihat 1, 2, dan beberapa kenyataan yang new development ya. Hal-hal yang baru yang sebaiknya harusnya mereka ini berhenti sekarang. Banyak juga menurut netizen itu bahwasanya isu ijazah palsu Pak Jokowi ini sebenarnya sudah menjadi bola liar dan kemana-mana. Tapi kenyataannya kalau memang kasusnya ada 2 orang yang berhasil untuk datang silaturahmi dan akan diberikan restoratif justice, pada akhirnya kasus ini masih under kontrol Pak Jokowi banget dong pada dasarnya. Saya kira Pak Jokowi ini masih memiliki kekuatan, pengaruh, dan juga luck ya. Ada faktor luck di sini yang menunjukkan kalau beliau ini masih jadi di setiap langkahnya itu beliau tuh nggak salah menerka. Kalau main catur itu Dewi Fortuna ada di pihak dia dan memang sepertinya kemenangan ini akan ada di pihak Pak Jokowi. Berarti kemungkinan besar Roy Rismond dan Tifa ini akan diproses hingga mendekam nantinya setelah beberapa atau mungkin sisa dari tersangka ini akan direstoratif justice semua dan dicopotkan status tersangkanya. Sepertinya iya. Dan ini semakin menunjukkan kalau Pak Jokowi adalah seseorang yang memang ahli strategi dan dengan cara dia tidak menyerang selama ini tapi ya sudah diperkarakan secara hukum saja. Dan yang diperkarakan ini kan memang orang yang terus menyerang dia. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa kok memperkarakan secara hukum. Ya, Pak Jokowi paling tidak memperkarakan orang-orang yang YouTuber atau orang-orang yang hanya bersuara. Tapi kalau 3 orang ini kan secara konstan selama hampir 2 tahun itu selalu menyuarakan hal yang selama ini itu diyakini oleh saya dan banyak orang bahwa ini sesuatu yang sia-sia karena berusaha menunjukkan ijazah palsu sedangkan UGM, pihak kepolisian, negara sendiri sudah mengatakan bahwa ini asli. Saya nggak ngerti ya, mereka kalau nggak percaya dengan instrumen negara yang ada, ngapain juga mereka akan tinggal di Indonesia. Jadi, at least kalaupun ternyata masih tetap butuh pembuktian dengan cara misalkan dibawa ke seorang peneliti asing atau apapun, tapi kita tahu bahwa upaya mereka ini, itu upaya untuk melemahkan institusi negara seperti UGM yang ya kita tahu itu legend, pengadilan, dan juga kepolisian. Dan kalau sampai mereka ini menang, ya otomatis kan pihak yang lainnya dianggap bohong kan. Nah, dan ini tidak akan mungkin dibiarkan oleh negara. Karena ini otomatis akan meruntuhkan ya pilar-pilar negara ini tadi. Maka ini satu hal yang jelas. Maka pesan saya untuk 3 orang ini,
akhirilah selama masih ada jalan. Sebelum ini semua tidak mungkin untuk kembali. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.